Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Alfiatur Masrurah dengan NIM 24030174083 dari PM 2024E. Nah, di sini saya akan membuktikan teorema 8.18 yang berbunyi ruas garis yang menghubungkan titik-titik tengah dua sisi sebuah segitiga adalah sejajar dengan sisi ketiga dan panjangnya setengah dari panjang sisi ketiga tersebut. Nah, di sini diketahui yaitu segitiga ABC dengan D dan E berturut-turut adalah titik tengah dari ruas AB dan ruas BC. Nah, di sini akan dibuktikan bahwa ruas BE ini akan sejajar dengan ruas AC dan DE ini adalah setengah AC. Nah, di sini adalah gambar yang telah diketahui, yaitu segitiga ABC dengan D. D ini adalah titik tengah dari AB dan E ini adalah titik tengah dari ruas BC. Nah, di sini kan ada titik D dan titik E. Nah, berdasarkan postulat 1, apabila ada dua titik yang berbeda, maka dapat dibuat tepat satu garis. Nah, kita hubungkan dari titik D ke E. Nah, kemudian kita menuju ke bukti. Bukti yang pertama yaitu kita pilih titik F pada perpanjangan sinar DE sedemikian hingga DE itu akan sama dengan EF berdasarkan teorema penempatan titik. Nah, kita misalkan titik F itu terletak di sini. Di sini adalah titik F. Nah, karena pilih titik F pada perpanjangan sinar DE, kita hubungkan sinar DE ini ke F. Nah, karena di sini ada dua titik yang berbeda, maka berdasarkan postulat 1 dapat dibuat tepat satu garis. Nah, tadi di sini sedemikian hingga DE ini akan sama dengan EF. Nah, kemudian kita perhatikan titik E. Titik E ini adalah titik tengah dari ruas BC. Maka ruas BE ini akan kongruan dengan ruas EC. Ruas BE kongruan dengan ruas EC. Berdasarkan definisi titik tengah. Nah, kemudian sudut FEC ini akan kongruan dengan sudut FEC. Ini akan kongruan dengan sudut DEB. Dengan sudut DEB berdasarkan karena sudut bertolak belakang. Nah, oleh karena itu, maka segitiga EFC ini akan kongruan dengan segitiga EDB berdasarkan sudut sisi. Nah, kemudian kita perhatikan sudut FCE. Sudut FCE ini akan kongruan dengan sudut DBE. Karena apa? Kan di sini ada sudut FCE. Nah, sudut FCE itu di sini dan sudut DBE ini di sini.
Nah, karena ini akan kongruen karena apa? Karena sudut ini adalah sudut dalam berseberangan. Nah, kemudian berdasarkan teorema 8.5 yang berbunyi jika dua garis dipotong transversal dan sudut dalam berseberangan itu kongruen, maka garis itu akan sejajar. Oleh karena itu, maka AB ini akan sejajar dengan CF. Ruas AB ini akan sejajar dengan ruas CF. Nah, kemudian kita perhatikan titik D. Titik D ini adalah titik tengah dari ruas AB. Oleh karena itu, maka AD ini akan kongruen dengan DB. AD sama dengan DB berdasarkan definisi titik tengah. Nah, kemudian DB ini sama dengan CF. Karena apa? Karena akibat segitiga EFC itu kongruen dengan segitiga EDB. Oleh karena itu, karena di sini AD sama dengan DB dan DB sama dengan CF, maka berdasarkan sifat transitif, maka AD itu sama dengan CF. Berdasarkan sifat transitif. Nah, kemudian berdasarkan teorema 8.16 yang berbunyi jika suatu segitiga itu mempunyai sisi-sisi yang berhadapan itu kongruen dan sejajar, maka segi empat tersebut adalah sejajar genjang. Oleh karena itu, maka segi empat ADFC adalah sejajar genjang. Nah, karena ADFC ini adalah sejajar genjang, maka ruas DE ini akan sejajar dengan ruas AC berdasarkan definisi sejajar genjang. Nah, kemudian berdasarkan teorema 8.11 yang berbunyi sisi-sisi yang berhadapan pada suatu sejajar genjang itu adalah kongruen, maka DE ini akan sama dengan AC berdasarkan teorema 8.11. Nah, ini DF akan sama dengan AC. Dan DE ini adalah setengah dari DF. Berdasarkan tadi ini DE sama dengan EF. Nah, karena di sini DF sama dengan AC, maka DE ini akan sama dengan setengah AC berdasarkan substitusi karena DF sama dengan AC. Nah, karena di sini sudah terbukti bahwa
DE ini sejajar dengan AC dan DE ini adalah setengah AC, maka teorema 8.18 yang berbunyi ruas garis yang menghubungkan titik-titik tengah dua sisi sebuah segitiga adalah sejajar dengan sisi segitiga dan panjangnya setengah dari panjang sisi segitiga tersebut juga terbukti benar. Sekian pembuktian teorema 8.18 dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.